وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أحمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله كان خلقه القرآن وشيمته الغفران ينصح للإنسان وينصح في الإحسان يحكم في ذنبه إذا كان في حقه وإذا ضيع حق الله لم يكن أحدا لغضبه من نظر إلى وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من طهرت العيون بالنظر وأذن بخبر وأجى وحج واعتمر ولقى وحلق ونهى وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله قريب من المحسنين تقوى إله العالمين فإنها عز وحفظ في الدنيا والمرجعين معاشر الحاضرين جمع عامل الأرقى يحتل oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku khatib mimbar yang mulia ini wasiatkan khususnya pada diri saya sendiri dan para kaum jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yaitu adalah mengamalkan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan apa itu takwa? Takwa itu adalah at-taqwa yal khawful jalil wal amal bil tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad li yawm al-rahim. Al-Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan tentang takwa, ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di sini dikatakan al-khawful jalil, takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah kita mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita menjauhi semua apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kecil yang besar, jangan sampai kita meremehkan sesuatu yang berbentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-khawful jalil wal amal bil tanzil, dan mengamalkan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal ridha bil qalil, dan merasa cukup berqanaah dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu adalah isti'dad li yaumir rahim, menyiapkan diri kita untuk di hari akhirat, di hari tiada duanya, di tempat yang dua tersebut tidak ada tiganya, yaitu adalah fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok yang di akhirat nanti berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu kelompok yang lainnya berada di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ajirna fillah. Ya Allah, jauhkan kami daripada api neraka-Mu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin, jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun ini alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang hingga kita bisa mendapatkan hari raya Idul Adha yang mulia ini. Berapa
dan tidak diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun ini. Mereka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemukan bulan yang mulia ini. Di tahun yang mulia ini, di hari raya Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur-umur yang panjang hingga kita bisa bertemu lagi di lebaran di tahun depan. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Dan pagi sampai sekarang kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat takbir diucapkan di seluruh penjuru dunia, mengampunkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat takbir membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala atas kuasanya. Kita menyebut kalimat takbir dari pagi kemarin. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa kalimat takbir amat sangat penting dibaca di dalam hidup kita. Lalu kita hidupkan kalimat takbir kepada Allah Subhanahu wa taala karena takbir sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan takbir hidup menjadi tegar. Dengan takbir hidup menjadi teguh. Dengan takbir kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah penting dalam ajaran Islam. Ibadah ini memiliki fondasi kuat dan memiliki akar sejarah panjang dalam tradisi Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah ditunjukkan secara sinergik oleh para nabi dan rasul hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai peletak batu pertama ibadah kurban ini. Peristiwa menyembelih yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap anaknya yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam merupakan dasar bagi adanya ibadah kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh iman dan keikhlasan bersedia untuk menyembelih anaknya. Kesayangan Nabi Ismail alaihissalam selama salat hanya untuk semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata hanya memenuhi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang mengharukan ini dilukiskan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Diceritakan dalam Al-Quran Al-Karim betapa sangat mulia cerita tersebut. Betapa sangat mulia kehebatan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam samaran beliau terhadap anaknya yaitu adalah Nabi Allah Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'asan qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara." قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Tatkala anak itu sampai umurnya dan sanggup berusaha, berkata ayahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Anaknya Nabi Allah Ibrahim yaitu Ismail alaihissalam menjawab dan berkata, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ini adalah pujian ketaatan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kemudian hari kurban ini menjadi anjuran bagi umat Islam untuk menyembelih hewan kurban setiap tanggal 10 Zulhijjah dan tanggal 11, begitu pun 12 dan juga 13 daripada tanggal bulan daripada bulan Zulhijjah. Peristiwa yang mengharumkan itu kesempatan Nabi Allah Ibrahim menyembelih anaknya ke anak kandungnya sendiri
bukan didorong oleh perasaan taat setia yang membagi buta, tetapi meyakini bahawa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah harus kita patuhi, bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah seperti itu sebagai peringatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini peringatan juga bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita taati. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita kerjakan, walaupun itu kita harus berkorban demi harta kita, demi nyawa kita, demi kehidupan kita hormatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahawa berkurban di hari raya Idul Adha merupakan salah satu penyebab diangkatnya bala dan musibah. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih bahawa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah kurban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu adalah sunnah ayah-ayah kalian, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, lalu apa yang kami dapatkan jika kami berkurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hasanah dan pahala bagi kalian atas tiap helai bulu kurban tersebut. Ini adalah pahala yang kita dapatkan jika kita berkurban lillahi Subhanahu wa Ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bagi mereka yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam berkurban jaminan keselamatan dan api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis diriwayatkan Imam Tabrani, Allah ba'ibatan biha nafsuh muhtasiban li'udhiyatihi kanat lahu hijaban minan nar. Barang siapa yang berkurban dengan lapang dada, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menjadi hijab, maka akan menjadi penutup dan benteng yang akan membentengi dunia di api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kehebatan daripada berkurban lillahi Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan mengatakan kepada putri, diriwayatkan pula Ibnu Hibban bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, saksikan wahai putriku Fatimah akan kurbanmu, karena sesungguhnya tidak menetes-tetesan pertama dari darah kurbanmu, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosamu. Dosa-dosamu yang terdahulu maka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Sayyidina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah pengampunan dosa itu tersebut hanya untukku, apakah ataupun untukku dan untuk umat-umat yang lain? Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah untukmu dan untuk semua orang Islam. Kita melaksanakan berkurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap tetesan darah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Tiap tetesan darah akan mengangkat derajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh rugilah orang-orang yang menyia-nyiakan anugerah ini, anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celakalah orang yang pelit dan hartanya tidak mau berkorban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dianjurkan untuk berkorban. Adalah kurban ini adalah ibadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah ibadah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ganjaran yang sangat besar bagi orang-orang yang melaksanakan berkorban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam min 'amalin yawma nahrin ahabba ila Allah
Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang anak Adam tidak melakukan suatu amalan ibadah di hari raya Idul Adha yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada berkurban. Kurban amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari raya Idul Adha. Wa inna 'adata yawmal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa azlafiha. Kelak kurban yang disembelih di hari raya Idul Adha akan datang di hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lengkap dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Tidak ada yang kurang sedikit pun. Itu adalah untuk menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesaksian yang dapat memuaskan apa Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian yang bisa memasukkan, meningkatkan, meninggikan peningkatan ketakwaan kita, meningkatkan kederajatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kurban yang disembelih dapat menyampaikan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah menjadi saksi kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menempatkan orang tersebut kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu yang sangat cepat. Wa inna ad-dam la yaqa'u lillahi makana qabla an yaqa'a min al-ardi. Dan sesungguhnya darah kurban akan membawa pemiliknya naik ke derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum darah itu jatuh ke bumi. Belum kita ketika kita menyembelih dan darahnya jatuh ke bumi, sebelum darah jatuh ke bumi, derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dekatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fatimu bi'anak dan maka bahagiakan diri kalian dengan kurban yang bagus. Bagi yang berkurban pahala yang sangat besar, keutamaan di dunia dan di akhirat, serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aminu buhayakum fa innaha ala sirati buhayakum." Besarkanlah hewan-hewan kurban kalian, karena hewan-hewan kurban kalian itu adalah akan menolongkan kalian di jembatan Siratul Mustaqim, di jembatan sirat yang di atas api neraka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah akan menolong kita, ialah akan menggampangkan kita untuk melewatkan jembatan Siratul Mustaqim, jembatan yang berada di atas api neraka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kaum muslimin rahimahullah, dalam kita melaksanakan berkurban, bagi kita yang mampu, bagi kita yang mempunyai kelebihan, hendaklah kita melaksanakan berkurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah meninggalkan berkurban. Ini adalah contoh suri tauladan bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak pernah meninggalkan berkurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu Nabi Muhammad berkurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah contoh untuk kita semua agar kita senantiasa mengamalkan ibadah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan juga bahwasanya barang siapa yang mempunyai kelebihan akan tetapi dia tidak melaksanakan berkurban, maka jauhlah daripada masjid ini. Ini adalah anjuran ataupun tegasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita selalu berkurban, agar selalu mengeluarkan harta kita untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita bisa mendapatkan kesenangan, menyenangkan hati-hati orang-orang miskin, bisa menyenangkan hati-hati orang-orang kafir dengan adanya kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga khutbah yang singkat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan apa yang kita inginkan, dan barang siapa yang berkorban di tahun ini, semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita yang tidak mampu untuk berkorban tahun ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun selanjutnya akan mengabulkan hajat-hajat kita, akan mengabulkan kita untuk berkorban di setiap tahun kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita doakan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji di Mekah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan haji mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan ibadah umrah mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala yaqul qawlan haqqan mubin wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله سيد الخلائق والعجم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وأصحابه مصابيح الغرام. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم شدد جمعهم ومدد جمعهم ودمر ديارهم. اللهم انصر من نصر المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذه بلدنا مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والغلاء والجور والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بصلاة